Dongeng Bahasa Indonesia. Berlebihan. Ada sebuah legenda tentang silsilah makhluk yang berlari bersama serigala hutan dan beristirahat di lengkungan bulan sabit, yang menari bersama bintang-bintang dan bermandikan lautan, yang merasakan dengan segenap jiwa mereka dan memilikinya. Mereka adalah para sensari. Mereka yang melihat dan hidup bersama jiwa semesta. Mereka tahu bahwa emosi memiliki kekuatan besar di alam semesta ini. Namun sayang, kebebasan mereka membuat para kaisar dan raja takut pada mereka, dan satu demi satu para sensari lenyap. Hanya malaikat kecil yang tertinggal. Kau bersinar. Namun tentu saja keajaiban datang juga pada mereka yang menginginkannya. Kau ikutlah denganku, cahaya kecil. Dia menamainya Tessa. Dia berkata Tessa istimewa. Terlalu cerdas, terlalu liar untuk dipahami dunia luar. Dia meminta asistennya, Fiona, untuk merawat Tessa, atau lebih tepatnya mengendalikannya. Apa sungguh ada monster di luar sana? Tuan Morduf mengawasimu karena suatu alasan, Nak. Dia itu bukan hanya penyihir terkuat, tapi juga walimu dan penjaga sensari. Dan tugasnya adalah membesarkan dan mengirimmu kembali bersama rakyatmu. Mereka membesarkannya dengan cara yang mereka bisa. Emosinya tercermin di istana. Ketika dia tertawa terlalu keras, kristal itu bergetar. Ketika dia marah, retakan halus muncul di dinding. Perlahan, rasa takut menggantikan rasa heran. Kau terlalu sensitif. Tidak ada tempat untuk orang sepertimu di dunia luar sana. Kau harus tetap dijaga. Dia belajar menyembunyikan kebahagiaannya, menelan kesedihannya, dan menenangkan amarahnya sebelum terlihat. Tessa tumbuh menjadi putri istana yang paling penurut dan juga penakut. Ia akan duduk tegak dan anggun, tidak pernah membicarakan hal-hal abstrak. Matahari, bulan, bintang, namun ketidaksabarannya semakin memuncak. Aku tidak sungguh mengerti kenapa istana berubah saat aku merasakan sesuatu. Jika kau masih ragu setelah bertahun-tahun, Tessa, mungkin aku bukan penjaga yang hebat. Aku mengecewakanmu. Tidak, maafkan aku telah bertanya. Kalau kau ingin kami mengulang untuk ke-1000 kalinya, Tessa, istana ini tidak berubah sesuai perasaanmu. Istana mencerminkan dirimu, jadi kau bisa melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh emosimu sendiri. Emosi memang harus ditekan, sama seperti yang aku dan Fiona lakukan. Sampai kau tahu itu, istana adalah tempat teraman untukmu. Namun istana itu tidak pernah menjadi cermin. Istana itu terbuat dari kristal ajaib yang dibuat Morduf sebagai sifon. Sebuah alat pengangkut yang dirancang untuk menarik sihir Tessa secara diam-diam. Selama ia masih ragu dan takut, sihir kristal itu akan bekerja. Di malam hari, ketika Tessa mengira ia sendirian, istana akan mulai menyerap kekuatannya dan membawanya ke Morduf, yang akan menyerap semua sihir melalui cincinnya. Sihir itu rumit, tapi tidak ada yang rumit untuk seseorang seperti Morduf. Aku harus lebih baik. Tapi Morduf meremehkan keajaiban sensari. Itu dia kau. Kau tampak seperti menelan awan badai, bintang kecil. Ya, aku melukis tebing yang sangat bagus pagi ini. Perkenalkan Kaur, serigala kecil yang egois dan sombong yang mulai dimimpikan Tessa. Iya, coba dimimpikan. Ingat Tessa, jangan percaya siapapun. Teman hanya akan melemahkan semangatmu. Oh ya ampun, orang ini juga mengganggumu di sini ya? Itu sangat
Bagus. Ya, aku selalu mendengar suaranya. Suara siapa yang kau harapkan di alam bawah sadarku? Aku kucingmu. Sekilas info, perasaan bukanlah kejahatan. Saat kau merasakan sesuatu, kau semakin dekat dengan jiwamu. Dengarkan kata hatimu. Airnya terasa sangat dingin. Kaor adalah suara pertama yang tidak mengajarkannya rasa takut. Suara pertama yang membuatnya tertawa saat tak seorang pun melihat. Tessa menyembunyikan Kaor dari Morduf. Seperti dulu ia menyembunyikan perasaannya. Kaor adalah pemberontakan rahasia Tessa, teman sejati pertamanya. Namun Tessa juga tidak menyadari sihir Kaor. Suatu pagi yang cerah, ketika Morduf pergi, melalui kristal dan kaca, Tessa melihat Kaor berbaring di rumput di luar istana. Dia tampak lemah. Kaor, tidak. Apa yang terjadi? Apa ini mimpi? Tapi keinginan untuk pergi ke temannya melebihi rasa takutnya. Kau tidak diciptakan untuk dunia di luar. Istana mencoba menahannya, tapi dia tidak kenal takut. Kaor yang lemah adalah satu-satunya yang bisa dilihatnya. Begitu dia sampai padanya, Kaor melompat ke arahnya dan memeluknya, dan berlari masuk ke dalam hutan. Apa? Tidak. Tunggu. Dan tanpa berbalik, Tessa berlari ke hutan mengejar temannya. Tessa akhirnya meninggalkan istana. Untuk pertama kalinya, Tessa berlari tanpa alas kaki di atas rumput, tertawa terbahak-bahak. Ia memercikan air, menebarkan dedaunan kering, dan mengejar Kaor di alam liar. Di depannya, Kaor berkilauan dan berubah menjadi serigala sungguhan dengan mata biru berkilauan, mengerikan sekaligus luar biasa. Kaor! Mereka berhenti di sebuah lapang terbuka, istana jauh di belakang. Tessa mengagumi dunia di sekitarnya, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Dia mengusap kepala Kaor dengan lembut. Ini adalah pemandangan terindah, Kaor. Ini bukan apa-apa dibandingkan istana. Tunggu, apa? Istana? Aku jauh sekali. Tidak, Morduf pasti akan marah. Kaor, aku harus kembali. Tunggu, apa yang terjadi? Saat kepanikan dan ketakutan mencengkram hati Tessa, api berkobar di hutan. Api membakar semua keindahan yang begitu dikagumi Tessa. Tidak, berhenti. Api menyebar lebih jauh. Kaor dengan tenang memperhatikan temannya di tengah hutan yang terbakar. Namun mereka tidak sendirian. Ayah! Apa? Tidak. Anak itu tidak bergerak, dan Tessa tahu jika dia tidak bertindak cepat, api akan melahap anak itu. Dia menutup matanya dan mengumpulkan seluruh energinya untuk menyelamatkan anak itu. Kau terlalu berlebihan. Kau perlu melindungi diri dari dirimu sendiri. Kau tidak memegang kendali. Kau selalu memanggilku berlebihan, terlalu keras, terlalu sensitif. Tapi kau tidak terganggu. Kau merasa takut. Takut aku akan jadi apa kalau aku berhenti menyusut. Dan sekarang menyusut. Dan kemudian terjadilah sebuah ledakan lembut dari pusatnya. Ledakan itu menciptakan ruang terbuka di sekelilingnya. Ia melayang di udara. Ia masih bisa melihat api, tapi itu tidak membuatnya takut. Di tengah-tengah kobaran api, Tessa merasakan cinta untuk dirinya, untuk hutan, untuk langit yang terbuka. Tessa kini menjadi sensari sejati. Bagaimana aku harus berterima kasih? Siapa kau? Dan apa serigala ini temanmu? Seseorang yang akhirnya ingat. Dan ini, Kaor. Dia yang tidak pernah lupa. Berani sekali kau. Morduf, bukankah kau senang melihatku? Akhirnya aku jadi sensari. Sensari, itu cuma cerita.
Kau tidak kuat, hanya terlalu emosional. Jika kau bisa lebih dari itu, aku tidak akan bisa mengambil kekuatanmu dengan mudah. Tidak, Kaor. Dia benar. Aku senang bertemu denganmu dan juga Fiona. Akhirnya aku punya kesempatan untuk membalas budimu karena telah merawatku dengan baik. Kau selalu menjadi orang yang rapuh, Tessa. Jangan lupa siapa dirimu. Rapuh, terlalu emosional, terlalu sensitif, berlebihan, terlalu kecil, tidak cukup, terlalu berpikir, lemah. Aku tidak berlebihan. Aku tidak terlalu kecil. Aku ini lengkap. Apa? Apa yang terjadi? Aku harus berterima kasih, Morduf. Setiap batu yang kau lemparkan padaku membentuk diriku yang sekarang. Kau mencoba mencuri kekuatanku. Namun itu bukan untuk kau miliki. Morduf dan Fiona tercengang. Energi Tessa yang murni tanpa halangan dan tanpa tekanan menciptakan ledakan dahsyat. Apa kau sungguh Sensari? Nenekku dulu sering bercerita tentang mereka. Kupikir mereka semua sudah punah. Selama kita gadis-gadis kecil belajar menerima diri sendiri, Sensari akan selalu memimpin dunia. Benar kan? Iya, tapi apa mereka akan menyusahkan kalian lagi? Jangan khawatir. Mereka ada di tempat yang selalu mereka suka. Bantu kami, keluarkan kami. Fiona, suaramu terlalu tinggi. Bagaimana mencari bantuan dengan nada yang rendah? Itulah hukum terbaik yang bisa diberikan Sensari. Ia membuat Morduf dan Fiona menjadi budak pikiran mereka sendiri. Dan untuk Tessa, ia bukan Sensari terakhir. Ia menjadi yang pertama. Mereka bilang ia terlalu berlebihan. Jadi ia menjadi lebih.